Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas satu, yaitu tugas dari studi kasus 1.2, yang di mana studi kasus ini merupakan studi kasus dari Google dengan mata kuliah perencanaan strategi SITI dengan dosen pengampu yaitu Pak Arbi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, penjelasan dari kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Ilham Ramdhani dengan NIM 211509136. Lalu dengan teman saya, Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu Nyaman Suci dengan NIM 21150911010. Perkenalkan, nama saya Kadek Febriawan dengan NIM 21150911021. Perkenalkan, nama saya Dewa Ketan Alin Mahaputra dengan NIM 21150911059. baik, terima kasih atas perkenalannya. Baik, langsung saja lanjut ke materi, yaitu di sini kami mendapatkan 5 soal tentang studi kasus 1.2 Google tersebut. Nah, di sini kami akan menjawab kelima soal tersebut. Untuk soal nomor 1 dan 2 akan dijawab oleh Suci. Baik, Suci, saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama, yakni bagaimana pernyataan misi Google terkait dengan strategi bisnisnya? Misi dari Google adalah to organize the world's information and make it universally accessible and useful, yang bertujuan untuk mengatur informasi dunia dan mengubah informasi tersebut menjadi hal yang dapat diakses dan berguna untuk universal. Berdasarkan misi tersebut, Google membangun strategi bisnisnya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu memprioritaskan inovasi dari karyawannya. Jadi, dalam meningkatkan fitur-fiturnya, Google mengutamakan data dan inovasi yang diberikan oleh karyawannya melalui rapat besar. Ini mencerminkan kepercayaan besar perusahaan terhadap wawasan dan kemampuan kreatif dari karyawan-karyawan mereka. Yang kedua yaitu fokus pada kepuasan pelanggan. Jadi, dengan meyakinkan bahwa semakin mereka memprioritaskan pengalaman pengguna, semakin besar keuntungan yang akan terus mengalir. Jadi, fokus pada kepuasan pelanggan tercermin dari 2 fitur andalan dari Google, yaitu AdWords and AdSense. Dan yang terakhir yaitu penghasilan dari program AdWords dan AdSense. AdWords memungkinkan bisnis untuk menampilkan iklan produk mereka dengan cara yang relevan, menggunakan kata kunci yang sesuai dengan pencarian pengguna. Jadi, ini memungkinkan sebuah bisnis untuk mendapatkan exposure yang lebih besar dan meningkatkan visibilitas mereka di platform Google. Jadi contohnya seperti bisnis dapat menampilkan iklan sepatu mereka saat pengguna mencari kata kunci terkait dengan sepatu. Selanjutnya yaitu AdSense yang memberikan kesempatan kepada slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu AdSense memberikan kesempatan kepada pemilik situs web untuk memasang iklan pada situs atau blog mereka yang berkaitan dengan konten yang sedang dibaca oleh pengunjung. Jadi ini memungkinkan peluang bagi pemilik situs web untuk mendapatkan pendapatan dari lalu lintas situs mereka. Sementara juga memberikan kesempatan bagi pengiklan untuk menjangkau audiens yang relevan dengan produk atau layanan mereka. Contohnya, situs web yang membahas tentang penerbangan mungkin akan menampilkan iklan dari situs pemesanan tiket pesawat. Jadi, kedua program ini menjadi tulang punggung strategi bisnis Google dengan lebih dari 90% dari pendapatannya berasal dari kedua program tersebut. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi sistem informasi Google dalam mendukung strategi bisnisnya. Terdapat 3 strategi sistem informasi yang diterapkan oleh Google untuk mendukung strategi bisnisnya. Yang pertama yaitu pengembangan program. Dalam pengembangan program, Google meningkatkan dan mengembangkan program dengan mengutamakan inovasi dari karyawannya dan memanfaatkan data inovasi dari karyawannya untuk meningkatkan program yang telah
ada seperti penambahan fitur atau mengembangkan teknologi baru yang dibutuhkan pada masa tersebut. Hal ini memungkinkan bahwa karyawan juga ikut andil dalam mendukung strategi bisnis perusahaan lewat pengembangan produk. Yang kedua yaitu iklan. Jadi Google menyajikan iklan berbasis kata kunci yang memungkinkan pemilik website untuk memasangkan iklan produk mereka ke beberapa artikel. Sistem informasi ini menyediakan platform penayangan iklan yang menjadi pendapatan utama dari perusahaan Google. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Google juga melakukan analisis data untuk mengumpulkan dan menganalisis data pengguna dengan cermat. Jadi, ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna, tren pasar saat ini, dan menganalisis perilaku konsumen untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Sekian yang bisa saya sampaikan dari kedua pertanyaan tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Suci. Baik, untuk selanjutnya nomor 3 akan disampaikan oleh teman saya Febriawan. Febriawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana strategi organisasi Google mendukung strategi bisnisnya. Di sini terdapat 4 poin utamanya, yaitu yang pertama, inovasi dan pemberdayaan karyawan. Strategi organisasi Google mendukung strategi bisnisnya dengan menumbuhkan budaya inovasi dan pemberdayaan di kalangan karyawannya. Yang kedua ada akses terbuka terhadap TI. Perusahaan ini memungkinkan akses bebas dan terbuka terhadap TI, mendorong kolaborasi melalui internet, dan mempromosikan pendekatan desentralisasi dalam pengambilan keputusan di Departemen TI. Yang ketiga ada menghargai inovasi. Dengan menghargai inovasi di antara seluruh karyawan dan berfokus pada solusi yang berpusat pada pengguna, Google menyelaraskan strategi organisasinya dengan strategi bisnisnya dalam mengatur informasi dunia dan memberikan layanan berharga kepada penggunanya. Pendekatan ini memungkinkan Google dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan industri teknologi yang dinamis dan mendukung keseluruhan misi dan sasaran bisnis mereka. Yang keempat dan terakhir ada pentingnya keselarasan strategi information system dengan strategi bisnis. Strategi yang ditunjukkan Google menyelaraskan strategi information system dengan strategi bisnis. Sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam industri teknologi. Fokus Google pada inovasi dan berdayaan karyawan mencerminkan pentingnya penyelarasan sistem, informasi, dan strategi bisnis untuk mendorong kesuksesan. Google memupuk budaya inovasi dan kolaborasi untuk memastikan bahwa strategi organisasi mendukung strategi bisnis dalam memberikan layanan berharga kepada pengguna dan mengatur informasi. Kolaborasi ini mungkin beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan mempertahankan posisi pemimpinan industri. Selain itu, kerangka segitiga strategi sistem informasi menekankan perlunya keselarasan antara keputusan yang berkaitan dengan strategi bisnis, sistem informasi, dan desain organisasi. Pendekatan Google dalam memberdayakan karyawan dan mendorong inovasi selaras dengan kerangka kerja ini karena pendekatan ini memastikan strategi organisasi perusahaan mendukung strategi bisnisnya dengan mempromosikan pendekatan terdesentralisasi dalam pengambilan keputusan dan mendorong kolaborasi. Google secara efektif menyelaraskan strategi organisasi dengan tujuan bisnis yang lebih besar. Kolaborasi ini akan memungkinkan Google merespon perubahan pasar secara efektif dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri teknologi. Sekian saja yang dapat saya paparkan mengenai jawaban nomor 3. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Febriawan. Baik, selanjutnya nomor 4 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dengan pertanyaan, manakah dari 3 strategi umum Porter yang tampaknya digunakan Google berdasarkan kasus ini? Berikan alasan untuk jawaban Anda. Baik, jawabannya adalah dari ketiga strategi umum Porter, berdasarkan studi kasus Google ini, strategi yang digunakan Google adalah strategi diferensiasi. Melalui diferensiasi, Google menawarkan produk atau jasanya dengan cara yang tampak unik di pasar, sehingga tetap mendapatkan laba keuntungan di atas rata-rata walaupun terdapat pesaing. Google dapat mengidentifikasi dimensi kualitatif mana yang paling penting
bagi pelanggannya, dan kemudian menemukan cara untuk menambah nilai fungsi pada satu atau lebih dimensi tersebut. Sehingga agar strategi ini berhasil, Google menjalankan model bisnis yang sederhana, namun inovatif untuk menarik pengguna internet ke layanan pencarian Google ini. Melalui dua program andalannya, yaitu AdWords dan AdSense, Google telah memanfaatkan program ini dalam upaya meraih keuntungan terbesar dalam periklanan. AdWords memungkinkan bisnis menempatkan iklan di Google dan jaringan mitra penerbitannya menggunakan algoritma mesin lelang untuk memutuskan iklan mana yang akan muncul pada laman tertentu. Di sisi lain, Google menggunakan AdSense untuk mendorong iklan di situs web mitra penerbitan yang menargetkan halayak tertentu dan berbagi pendapatan iklan dengan mitra penerbitan. Hal ini menciptakan situasi yang menguntungkan bagi pengiklan dan juga penerbit. Google menghasilkan lebih dari 90% pendapatannya dari iklan. Selain itu, banyak sudah aplikasi yang berada di bawah naungan Google, seperti Google Maps, Google Drive, Google Photo, dan lain-lain yang juga tetap terdapat pesaing dari setiap aplikasi serupa. Namun, Google tetap sukses karena sesuai dengan gagasan tentang inovasi tertanam dalam budaya, proses dan struktur organisasi Google yang berbunyi fokus pada pengguna. Dengan maksud, ketika fokus pada pengguna, maka uang dan segalanya akan mengikuti. Sehingga Google terus melakukan up-to-date dari setiap pembaruan aplikasinya dengan berpusat kepada kenyamanan pengguna. Sehingga hal tersebutlah yang dapat menjadikan Google sebagai pembeda dari pesaingnya. Hal itulah yang dapat dilihat dari strategi diferensiasi yang digunakan oleh Google pada studi kasus ini. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya itu pertanyaan nomor 5 akan dijawab oleh teman saya Dewa Alit. Dewa Alit, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yang dimana pertanyaannya yaitu menganalisis strategi Google dan jenis disrupsi pasar yang diciptakannya dengan menggunakan perspektif lingkungan yang dinamis. Di mana jawabannya yaitu mengingat perspektif lingkungan yang dinamis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Google menyebabkan disrupsi pasar melalui inovasi yang berkelanjutan, respon yang cepat terhadap perubahan pasar, dan fokus yang kuat pada kebutuhan pengguna. Google juga memperoleh keunggulan kompetitif yang kuat dengan menciptakan ekosistem produk dan layanan yang saling berhubungan. Google juga memperkuat posisi pasar dengan terus fokus pada pengalaman pengguna dan mengatasi tantangan lingkungan seperti privasi data. Google telah menyebabkan disrupsi pasar melalui berbagai strategi dengan perspektif lingkungan yang dinamis. Hal ini dapat dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu pertama yaitu inovasi teknologi, kedua fokus pada pengguna dan pengalaman, ketiga respon terhadap tantangan lingkungan. Dengan demikian, Google telah berhasil menciptakan disrupsi pasar melalui inovasi berkelanjutan, respon cepat terhadap perubahan pasar, dan fokus yang kuat pada kebutuhan pengguna. Sekian jawaban nomor 5, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Alit. Baik, sekian saja pemaparan jawaban dari kami. Bila ada kesalahan kata maupun kekurangan materi, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sekian itu saja dari kami. Akan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Salam harmoni.